Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh para jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Bula Arjo yang mudah-mudahan diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam kondisi yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, kesehatan, al-afiyah. Dengan perantaran itulah kita bisa bersemangat terus untuk beramal soleh, untuk mencari, menggapai berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimudahkannya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk hamba yang dimudahkan Allah untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an para jamaah. Sebagaimana yang tertera di dalam judul materi kita malam hari ini dan juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahasanya di antara langkah awal yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kita membenarkan bacaan surah apa Pak? At-Taubah atau Al-Baqarah. Al-Baqarah suwe nanti, kesuwen nanti. Taib, kita akan membenarkan bacaan surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Namun mungkin kita tidak terlalu mendetail, kita mujmal saja. Sedikit-sedikit kita mendetail tidak mengapa. Dikarenakan di sana ada beberapa alasan. Di antara alasannya adalah surah Al-Fatihah itu adalah ahammu suratin fil Qur'anil Karim wa fi hayatil insan. Ya. Bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling penting di dalam Al-Quran dan surah yang paling penting di dalam kehidupan manusia, Pak. Ya. Karena seseorang itu wajib, seorang muslim wajib hafal Al-Fatihah. Ya. Mau nggak mau itu. Wahia a'dhamu surah, dan dia surat yang paling agung, paling mulia. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya Allah mengatakan walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Allah memisah di situ, Pak, antara Al-Fatihah dengan Al-Qur'an, dipisah. Sab'am minal masani wal qur'ana. Nah, menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu surah yang paling agung, yang paling mulia.
Dan surah Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Kama sabata fi surati Ali Imran. Sebagaimana termaktub di dalam surah Ali Imran, surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Apa itu artinya Ummul Kitab itu, Pak? Ummu itu artinya ibu. Maksudnya induk. Induknya Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yaitu induknya Al-Quran itu ya surah Al-Fatihah itu, Pak. Jadi Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas itu dirangkum menjadi satu surah. Apa itu? Al-Fatihah. Dirangkum 7 ayat. Nah, kemudian inti dari surah Al-Fatihah terdapat dalam satu ayat. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya Al-Fatihah. Masya Allah, berarti surah Al-Fatihah itu surah yang paling agung, paling mulia. Dan ini wajib bagi seorang muslim hafal. Dan seorang muslim tidak diwajibkan untuk hafal 30 juz dari Alif Lam Mim Minal Jinnati wan Nas, tidak. Tetapi yang paling wajib untuk dihafal surah Al-Fatihah, mau nggak mau itu. Karena itu adalah rukun dari sholat. Itu rukun dari sholat. Maka kalau kita memiliki kesalahan yang fatal atau disengaja salah di dalam surah Al-Fatihah bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Nah ini Rasulullah pernah memberikan yaitu isyarah dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan wa innar rajula la yusalli sittina aman wa lam tuqbalu lahum shalah. Ada seseorang yang sholatnya 60 tahun enggak pernah absen. Tetapi satu pun sholat tidak diterima. Apa salah satu penyebabnya? Karena tidak beres di dalam masalah bab rukun sholat. Nah ini hati-hati. Maka ya ikhwah, malam ini mari kita belajar. Dan saya minta sekali lagi Mbak nggih, nyuwun ngapunten banget, mohon maaf sekali. Karena belajar tahsin itu bukan belajar mikir materi, Pak. Saya ulangi. Jadi apa tadi, Pak? Belajar tahsin Al-Quran itu bukan belajar mikir materi. Beda kalau kita belajar akidah toh, Pak. Mikir, kemudian diyakini gitu kan. Tapi kalau belajar tahsin itu banyak prioritasnya di dalam masalah praktek. Gitu, Pak. Ya namanya tahsin itu apa? Praktek. Maksudnya praktek itu apa? Ya kudu wani nyebut, wani ngomong, wani ngucap. Ya. Wah, aku malu ya saat suaraku elek. Bukan, itu nanti urusan. Sing arep biji swara ki ya sapa gitu kan. Tenang, kita belajar bareng. Yang penting kita pertama senang dulu, nyaman dulu, kemudian apa? Remen rumien, nyaman rumien. Terus ada keinginan pengen bisa, itu penting, Pak. Keinginan pengen bisa itu penting. Ketiga, yang selanjutnya jangan bosan. Wong walaupun keinginan bisa, niat ada, nek bosan ora mlaku, Pak. Mboten melampah itu. Nah, saya minta ada keinginan betul, oh ini ada ilmu baru. Oh ini diperbaiki. Baik. Sudah bawa mushafnya Pak nggih, PR-nya. PR kemarin kita harus bawa apa? Mushaf. Ya enggak ada mushaf, ya pakai gadget. Atau HP gadget ada. Kalau enggak ada lagi, yo melalui hafalan. Orang hafal Al-Fatihah nangis. Kok sampai hafal Al-Fatihah? Taib. Kita langsung mulai buka mawon, dibuka surah Al-Fatihahnya dan
Kalau bisa lebih maju Pak, biar deket Pak. Nek bisa lebih maju lagi. Yang paling deket nggak dituding. Wes. Ki sing paling adoh tak tuding mengko malan. Kan praktek. Niki mau ya alhamdulillah banget Pak bejone sampean ini. Tadi tanya Mas Harun mic-nya untuk jamaah ada enggak Run? Oh, lagi masalah saat. Wah, ya serasido. Sesok mic-nya kudu dadi praktek gitu Pak. Baik. Kita akan memulai. Jadi memulai bacaan itu Pak, ya sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa Pak? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Malam hari ini kita belajar tentang isti'adah dan bismillah kalau cukup waktunya. Kalau enggak cukup ya kita lanjutkan part 2, part 3. Kita baca dulu surah Al-Fatihah semuanya. Semuanya kita bisa lihat di mushaf. Kita mulai dari baca semuanya dari isti'adah sampai selesai. Kemudian nanti kita kupas satu-satu. Baik, kita mulai. Yang mau minum dulu, yang mau batuk dulu. Mapak nih swara gitu Pak. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Ngeten Pak, nyun ngapunten. Itu dalam sedikit ilmu tip saja. Bagaimana cara tipnya nek nyekel Quran itu sing bener. Maksudnya biar enggak kita itu cepet capek lelah paningalanipun. Nah, itu bagaimana Pak caranya Pak? Kalau bisa itu tegak Pak. Seperti ini, tegak. Nek kita gini Pak, wes toh, sepet nanti, enggak tahan lama gitu. Nah, bisa itu tegak seperti ini Pak, biar aliran darah itu lancar. Ini saya berikan juga ke teman-teman, jadi kalau pengen ngapal Quran, biar ngapal Quran itu lancar, gampang apal. Salah satu tipnya adalah nek megang Quran itu jangan gini Pak. Wes ngene kok ngantuk bablas ngemerem dikira urip. Padahal merem gitu ya. Maka kalau bisa Pak usahakan seperti ini. Nanti rasakan bedanya, betah insya Allah. Kita ulangi. Dan dulu Pak ketika kita belajar bersama guru kita itu nggak boleh Pak dingkluk itu nggak boleh. Apa meneh nengok ke kanan ke kiri. Kita tuh dulu belajar 4 jam sekali berhadapan dengan Al-Quran. Yukur kaya wong ditotok ning patung ngene. Tapi ya betah. Baik. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ditoto alurnya jangan sampai gini. Lagu lawas tolong jangan dibawa dulu. Itu bawaan suwe ojo digorisen. Biasanya kan dulu kalau mungkin dulu nggak sekarang gitu kan. Masuk Quran Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya berapa itu, Pak? Lah gitu. Ma gitu. Nah itu sebenarnya kan 2 harokat ya Pak ya. Jangan dibaca melebihi 2 harokat. Tadi qabla maghrib saya membahas tentang bahayanya Al-Quran yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu bahaya banget Pak. Nanti saya jelaskan insya Allah. Ingatkan nanti kalau saya lupa. Jadi yang 2 harokat mawon. Kita biasakan latihan 2 harokat.
Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nah, biasanya kan salahnya di sini. Lahman itu jangan. Taib. Kita lanjut ayat selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga sama, terkadang lah gitu kan. Taib. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Taib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini jadi masalah di ayat yang terakhir. Apa? Napasnya ora tekan. Wis napas kurang siap untuk panjang. Maka solusinya bagaimana Pak? Ya kalau seandainya kita darurat tidak mengapa. Berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tetapi secara asal ayat tersebut tidak diperkenankan untuk menghentikan bacaan. Karena dari sisi riwayat. Nek kita bicara riwayat sudah tidak bisa dibantah karena riwayat. Yang kedua dari sisi bahasa. Maka di situ Pak lebih afdolnya, lebih ngepasnya kalau kita membaca ayat tersebut diwasol, dibaca sambung. Dibaca sambung, jangan dibaca putus. Taib. Para jamaah azanillahu wa yakum jami'an. Di antara poin sedikit yang kita pelajari malam hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita itu membenarkan tipe harokat. Tipe kesempurnaan harokat ini penting Pak. Nah malam ini kita pelajari ini Pak. Jadi apa tadi? Tipe sempurnanya vokal harokat. Nah ini penting. Karena ini poin ini Pak, banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi pelanggaran, padahal prinsip ini dipakai seumur hidup. Yaitu apa? Menyempurnakan vokal harokat ini penting. Kita jangan bicara dulu masalah makhorid dan sifat, ntar dulu. Karena itu nanti kita akan masuk pembelajaran makhorid dan sifat nanti, ada waktunya. Tapi malam hari ini kita sedikit pelajari dulu menyinggung tentang masalah bab apa tadi? Penyempurnaan harokat. Itu penyempurnaan harokat ini beripun? Sempurnanya fathah, sempurnanya kasroh, sempurnanya dhammah itu piye, bagaimana gitu. Jadi fathah sing sempurna, kasroh yang sempurna, dhammah yang sempurna. Karena gini Pak, berawalnya rusaknya bacaan seseorang berawal dari poin ini. Gitu.
awal kerusakan bacaan seseorang, bacaan Al-Quran itu, atau rusaknya Al-Quran itu berawal dari poin ini. Contoh, tidak sempurnanya dhammah akan jadi O, tidak sempurna fathah jadi O, tidak sempurna kasrah jadi E. Makanya ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Yasin, alif lam mim. Nah, ini bacaan-bacaan seperti ini yang harus dirubah. Karena ini Pak, ini harokat yang tidak tepat. Ya, ini harokat yang apa tadi? Tidak tepat, gak pas. Gak pas. Harus I betul, A harus A betul, U harus U betul. Ini baru dasarnya. Belum nanti kalau A berubah jadi U, yaitu A langsung U. Contoh, watawasau bil saufa. Ini banyak orang yang membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bil haqqi watawasau. Ini namanya sudah ngerubah apa namanya ini? Harokat, tatanan harokatnya sudah gak sempurna. Inilah titik poin awal terjadi banyaknya kerusakan bacaan. Tidak sempurnanya A, tidak sempurnanya I, tidak sempurnanya U. Nah, ini namanya. Maka kita belajar menyempurnakan. Kita belajar menyempurnakan. Taib. Kita contoh tadi ambil dari surah Al-Fatihah ya. Kita ambil surah Al-Fatihah. Kita belajar Fatah dulu Pak. Yaitu apa? Bagaimana toh cara mengucapkan Fathah dengan benar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah yakum jami'an. Cara mengucapkan Fathah dengan benar adalah dengan membuka kedua rahang itu seimbang Pak. Jadi rahang itu kan ada dua toh Pak. Rahang atas sama rahang bawah. Itu harus dibuka dengan seimbang. Jadi a, ba, ta. Coba kita praktek. Coba. Ta, lahi, coba. Ma, coba. Sya, ha, taib. Nah, ini harus sempurna, Jangan sampai yang salah seperti ini, yang salah adanya rahang itu terbuka berlebihan salah satu sehingga terbaca seperti ini. Bismillah, salah. Sehingga kalau kita mendengar bacaan seperti ini, mohon maaf, ini bacaan yang enggak tepat juga. Ada yang membaca seperti a'udzu billah, membukanya Kenapa? Ini akan merubah sifat. Karena nanti kalau kita mempelajari sifatul huruf, hamzah itu kita memiliki sifat istifal jadi isti'la. Jadi membaca seperti a'udzu billahi minasyaiton billah la. Kenapa? Ini salah. Baik. Kita ulang lagi. Ar-Rahman. Coba. Lillahi ma fis samawati. Hafal enggak? Enggak hafal, saya kurangi. Lillahi ma. Coba. Lillahi ma samawati. Nah, jangan sampai beda itu sama wa enggak. Ma wa enggak. Ma wa coba. Idza sama'u. Nah, belajar dibuka seimbang, Taib. Yasha'u coba. Taib.
Contoh lagi, kalimat apa itu? Fathah. Jadi saya ulangi lagi, jadi cara pengucapan fathah dengan benar, pripun tadi, bagaimana? Itu kedua rahang, rahang bawah dan rahang atas itu terbuka dengan apa? Seimbang. Nah, kita masuk di praktek. Billahi, coba. Bismillahi. Rabbil jangan Rabbil alamin. Iyyaka, coba. Iyyaka. Nah, taib. Demikian juga nanti kalau kita huruf-huruf isti'la. Sirata, jadi siro, bukan siro, tapi sirata, coba. Taib. Ini yang fathah. Jadi fathah tadi memiliki konsekuensi apa Pak tadi? Menyeimbangkan kedua rahangnya. Rahangnya harus imbang. Jangan sampai ada yang tertekan. Terkadang ada yang membaca seperti ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia lincah di dalam masalah nada. Tapi ini merusak tatanan apa tadi? Kesempurnaan harokat tadi. Jadi tertekan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau diurut jadi le. Sejak kapan ada le? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Nah ini. Paham ya apa bedanya fathah benar dengan fathah yang salah? Yang salah apa yang salah? Yang salah bagaimana? Yang salah itu terlalu berlebihan tadi. Bismillah itu berlebihan loh. Nah, nanti kalau masuk di ayat-ayat yang lain, Pak, surat-surat yang lain, kalau tipenya seperti ini, dia akan terus-terusan seperti itu. Mau baca surat apa? Seperti itu terus. Wadduha, ya ha, wal-laili idza saja, ya. Jadi seharusnya apa? Sempurna fathah. Wadduha, wal-laili idza saja. Bukan idza, enggak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh, fathahnya harus jelas. Fathahnya harus apa? Jelas. Nah ini tentang apa? Fathah. Yaitu yang salah berlebihan. Atau yang salah tertekan tadi. Tertekan yang salah. Wadduha wasyamsi wadduhaha. Tertekan. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini salah. Ini seperti ini. Baik. Pahami Pak ya? Apa tadi? Tentang pengucapan fathah bagaimana? Wis, pahami dulu aja. Iso raiso carry. Gitu Pak. Penting pahami dulu, bisa membedakan. Oh, ini fathah yang benar, ini fathah yang belum benar. Harus tahu dulu, Taib, itu tentang fathah. Yang kedua adalah tentang kasroh. Jadi kasroh. Nah, maka para jamaah azanillahu wa iyakum jami'an, kasroh pun juga harus sempurna. Sempurna pengucapan i yang betul-betul i sempurna. Bukan i yang jadi e, tidak. Nah, kesalahan i jadi e ini namanya kesalahan disebut imalah. Apa tadi disebutnya Pak? Imalah. Imalah itu artinya melenceng. Dan ini banyak terjadi kasus seperti ini. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Jadi apa Pak ini Pak? Semua. Maliki Yaumiddin. Jadi semua. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Paimin. Nah, ini salah nih gitu. Berarti kalau namanya Paimin ya berarti Paimin ya. Bukan min. Min. Salah. Seharusnya min gitu ya Pak. Bukan min gitu. Baik. Maka I harus diucap dengan benar I. Jangan sampai I malah jadi E. Ini tidak tepat. Maka bagaimana pengucapan I? Ya dia hanya menurunkan rahang bawah saja. Rahang bawah diturunkan coba. I coba. Shi. Hi. Taib. Maliki. Maliki. Coba. Him. Mustaqim. Baik. Ini I. Jangan sampai E. Yang salah seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Suaranya mantap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya melu salah. Amin. Ayo sak masjid rombongan salah gitu. Taib. Maka I betul, taib. Maliki yaumiddin. Coba. Ar-Rahim. Nasta'in. Taib, ulangi. Nasta'in. Nah, awas loh. Ini benar semua malam ini, alhamdulillah. Ketika bareng sesok ono mike titenono. Lak ketemu asli nih langsung kan. Ini mumpung bareng-bareng itu kesempatan. Sing seru-seru nih rapopo. Taib. Bi ashabil fil. Coba. Wa turi sinin. Tuh. Baladil amin. Ahsani taqwim. Nah, kita sengaja sambil mencoba ayat-ayat lain, Pak, biar gak kaget, biar kita semakin sempurna gitu kan. Semakin sempurna apa? Bacaan kita. Watin, coba. Nah, kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Ayo, 1, 2, 3. Saya tuliskan isti'adzah. Kita tuliskan isti'adzah di sini. Lafal isti'adzah adalah sebenarnya isti'adzah itu memiliki banyak lafal ya. Isti'adzah itu memiliki banyak pelafalan. Dan sebagian para ulama menulis kitab namanya bab tentang ta'awudzat. Ta'awudzat itu macam-macam isti'adzah. Kenapa Pak? Karena isti'adzah itu sangat ditekankan ketika kita pengen memulai membaca Al-Quran, gitu Pak. Ketika kita pengen mulai membaca Al-Quran sangat ditekankan
membaca isti'adzah. Sebagaimana tertera di dalam ayat di dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Baik. Kita menuliskan lafal isti'adzah terlebih dahulu dan kita pelajari. Baik. Nah, cetha mboten, Pak? Nek mboten cetha kula gedhekne melih. Baik. Ning ora jejeg ya ternyata, tak kira jejeg nih kau. Baik. Nah, ini lafal isti'adzah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba kita ulangi, baca lagi. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari bagaimana mengucapkan fathah dengan benar, mengucapkan dhammah dengan kasrah dengan benar. Nah, yang ketiga adalah dhammah, pun juga sama. Dhammah itu harus sempurna Pak. Dengan apa? Memonyongkan kedua bibir, membentuk huruf wawu. Nah, bukan O, jangan sampai U berubah jadi O, nggak boleh. Coba. Baik. Yuqimu Rasulullahi watubu. Baik. Nah, sekarang kita praktek. A'udzu. Baik. Waqumu. Sallu. Kafirun. Baik. Ma'un. Baik. Nah, ini intinya fathah, kasroh, dhammah. Kita ingatkan malam hari ini jangan sampai berubah jalur, keluar jalur. Fathah benar, kasroh benar, dhammah benar. Jangan sampai keluar dari jalur ini. Nah, termasuk ini. A'udzu. Coba. Tuh, benar semua. A'udzu. Baik. Nah, kita praktek. A'udzu billahi. Bi tadi i. A'udzu billahi. Coba. Minasyaitonir rajim. Ini juga sama. Kasrohkan sempurna. Syai, jangan jadi syai, nggak boleh. Tapi syaitoni. Coba. Minasyaitoni ar-rajim. Nah, kita masuk. Minasyaitonir rajim. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita praktekkan. Selanjutnya, lihat di mushafnya.
Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan, belajar harokatnya dulu, memperbarui harokat dulu. 1, 2, 3. Alhamdu. Semuanya serba fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan. Baik. Jangan o, nggak boleh. Ar-Rahman nggak boleh, tapi a. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Nah, siapa tadi yang bicara yau, siapa tadi? Udah dibenerin. Nah, berarti tadi belum ini. Bukan yau, nggak ada yau, tapi yaumi. Nah, domah tadi kan betul. Yaumi, coba. Yaumi. Jangan sampai yau, nggak boleh o tadi ya, tapi Yaumiddin. Baik. Maliki yaumiddin. Awas, jangan sampai o ya, nggak boleh o. Baik. Ayat selanjutnya apa? Baik. Nah, sempurnakan fathahnya dari ya. Iyyaka na'budu wa budu. Sempurna dhamma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta. Baik, kita putus dulu sampai di sini. Walaupun tadi kita kasih catatan apa? Bacaan ini di ayat ini tidak boleh apa tadi? Putus. Baik, kenapa? Dari riwayatnya seperti itu. Tapi kita untuk latihan putus dulu. Kita membenarkan harokat dulu. Baik. Siratal ladzina jangan ladzi, enggak ada ladzi ya, tapi di. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di sini wajib dibaca 6 harokat, Pak. Enggak boleh kurang karena ini mat lazim musaqal kalimi nanti kalau di dalam pembahasan mat. Jadi mat lazim musaqal kalimi 6 harokat. Baik. Ghairi, jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik.
Sudah lulus? Alhamdulillah lulus. Lulus saya nggak capek-capek. Berarti pekan depan selesai tamat. Taib. Diulang lagi Pak, dari ta'awud bareng-bareng. Nanti setelah ini kita menjelaskan fadilah ta'awud tadi. Oke. Diulang dari isti'adah. 1, 2, 3. Taib. Sahih. Nah, masih ada mok tadi ya, wairil mok, kenapa mok? Ma atau mo? Ma, ya. Ma, bukan mo, gak ada mo. Taib. Ya ini tentang sedikit materi kita malam hari ini. Apa materinya tadi Pak hari ini? Bagaimana mengetahui apa tadi? Tipe harokat dengan benar. Ya, itu harokat fathah dengan benar, kasroh dengan benar, dhammah dengan benar. Kenapa ini? Ini poin awal yang terus akan dipakai. Kaidah ini antum akan pakai mbok sekarang sampai nanti. Ganti-ganti mushaf ya padha wae. Fathah ya seperti itu, kasrah seperti itu, dhammah seperti itu, jangan dirubah. Mau antum pakai mushaf tipe Arab, tipe Mesir, atau mushaf Indonesia. Masih ada sekarang yang pakai tipe mushaf Jawa Indonesia? Yang hitam putih itu loh Pak. Saya sendiri macane mumet itu. Masih ada ya Pak? Masih ada. Maksudnya Masya Allah luar biasa itu. Itu peninggalan mbah-mbah kita dulu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitam putih tok itu loh, Pak. Nah, ini tentang apa namanya? Sedikit tasih Al-Fatihah dari sisi apa tadi? Penyempurnaan harokat. Bukan berarti selesai, Pak. Ini masih banyak lagi. Ilmu tentang Al-Fatihah. Kita insya Allah nanti akan menyebutkan al-akhta'ul waqi'ah fi qiraatil Fatihah. Kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di dalam surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah nanti kita sebutkan. Kemudian tadi tentang isti'adzah. Bahwasanya isti'adzah itu adalah sesuatu yang harus dimulai ketika kita membaca mushaf. Baik dimulai kapan? Ketika awal membaca surat atau di pertengahan surat. Jadi isti'adzah itu sebuah bacaan, apa tadi Pak? Yang harus dibaca, kapan tadi? Baik memulai bacaan dari awal surat atau apa? Di pertengahan surat. Isti'adzah harus selalu dibawa. Bahkan yang ketiga, ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab. Ayat-ayat tentang azab.
Nah, kalau ini arti yang menentukan kita tahu ayat ini rahmat atau azab. Nah, ini makna dari artinya. No, ini artinya tentang neraka. Contoh ayat inna syajarata zakum ta'amul asim. Bahwasanya di neraka itu ada pohon namanya apa? Zakum. Makanan yang sangat mengerikan yang itu bisa memecah isi perut, perut kita tembus. Ini bukan cerita Pak, ini sesuatu yang akan terjadi nyata. Karena ini bentuk sisaan penduduk neraka. Nah itu perutnya sampai apa? Pecah, tembus. Itu diantara, kenapa itu? Karena memakan buah apa tadi namanya? Zakum. Nah ini kan ayat-ayat tentang apa ini? Menceritakan tentang adab. Ya kita boleh beristi'adzah di situ. Memohon kepada Allah dijauhkan dari yang namanya azab neraka. Nah itu tentang adab. Jadi ta'awud itu bukan cuma sekedar antum baca ketika antum melewati tempat angker. Apa mau pipis malam-malam ketakutan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah diulang-ulang gitu. Malam Jumat Kliwon jam 12 wengi melipir lewat kuburan dewe. Ta'awudnya itu ratusan kali itu. Giliran denger kelapa jatuh, bos. Sudah ta'awud ya lari. Ini piye to Mas? Isti'adzah. Dan isti'adzah itu termasuk realisasi dari tauhid karena ini sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca terus, Pak. Dan gini, Pak. Sedikit tip juga. Di antara rahasia kenapa kok kita mudah membaca Al-Qur'an, nyaman dan bisa dan cepat hafal. Perhatikan. Di antara tip agar kita itu mudah, betah, nyaman membaca Al-Quran, cepat bisa, atau ketika menghafal cepat apa? Hafal. Di antara rahasianya apa Pak? Ketika kita diberikan perlindungan oleh siapa? Allah. Seseorang ketika membaca Al-Quran dilindungi oleh Allah dari gangguan, dilindungi oleh Allah dari syaitan, godaan. Kalau kita diberikan perlindungan, gampang Pak, membaca Al-Quran itu gampang. Mudah, cepat apal, cepat bisa. Kenapa? Kita dikasih perlindungan. Kalau yang melindungi Allah emang siapa yang mau mengganggu? Bayi iblis saja nggak mampu Pak. Gitu kan. Kenapa? Perlindungan. Nah, berarti apa rahasianya Pak? Mintalah perlindungan dengan benar. Maksudnya apa? Isti'adzahnya benerin. Jangan sampai dibolak-balik. Sedikit nanti kita kasih kesalahan di dalam membaca isti'adzah. Insya Allah pekan depan dah. Ada kesalahan-kesalahan yang ada, yang itu merubah makna sampai jadi merubah doa gitu kan. Seperti sering saya sampaikan, a'udhu dengan a'udhu beda. A'udhu aku minta perlindungan, a'udhu saya pengen pulang, saya pengen kembali. Lah antum bacanya dalnya dirubah jadi dal. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Saya pengen kembali kepada Allah. Ngapa kembali kepada Allah Pak? Sedo, gitu Pak. Nah makanya benerin dal bukan dal. Ini diantara salah satu apa? Kesalahan yang terjadi di dalam membaca isti'adzah. Insya Allah nanti kita kupas lebih luas lagi. Namun materi hari ini cukup itu saja. Apa tadi? Membenarkan apa namanya tadi? Harokat. Sampai di sini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah yaitu keimanan dan semangat kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.